Panggilan adalah keinginan yang diberikan, ditanamkan oleh Tuhan dalam hati kita. Menjadi diri kita sendiri, melakukan sesuatu yang membuat hidup kita menjadi bermakna dan menjadi gembira karena itu. Panggilan adalah hadiah yang membawa pada sukacita. Bagi saya tanggung jawab sebagai orang Katolik, gereja ini milik kita, maka saya mau mempersembahkan diri untuk gereja. Itu tanggung jawab. Panggilan itu dapat disingkat dengan mambu, mau, mampu, dan boleh. Panggilan menurut saya itu adalah sebuah anugerah, hadiah. Hadiah di mana Tuhan itu memberi hadiah kepadaku lewat kehidupanku. Nah, lewat hadiah itu Tuhan diminta untuk memilihku apakah aku mau dengan hadiah itu. Nah, lalu setelah itu saya spontan mau. Tetapi waktu mau itu saya juga harus melihat hadiahnya itu bentuknya apa. Lalu setelah saya buka ternyata hadiahnya itu berbentuk sebuah sukacita, dan itulah yang kuharapkan. Maka bagi saya panggilan adalah anugerah yang membawa sukacita, kebahagiaan di dalam hidup saya sebagai seorang imam Yesuit yang saat ini ditugaskan di Kolese Canisius dan juga di Komisi Pendidikan KPI. Berdasarkan pengalaman saya sendiri ya, waktu saya terpanggil ya, saya bukan orang yang ingin jadi imam, belum pernah punya pikiran dan keinginan untuk menjadi imam. Pada suatu hari saya ikut misa, setelah lama saya nggak ikut misa, khotbahnya itu adalah khotbahnya digantikan dengan surat Gembala Uskup. Dan ada satu kalimat dari surat Gembala itu yang kemudian menyadarkan saya tanggung jawab pada gereja. Maka bagi saya sejak saat itu, panggilan berarti saya melaksanakan tanggung jawab saya sebagai orang Katolik untuk juga mempersembahkan diri dalam cara hidup membiara atau menjadi imam. Maka kata-kata gereja ini tanggung jawabmu itu awal dari panggilan saya. Dan kedua, panggilan khusus juga merupakan jawaban atas undangan Tuhan menjadi pengikutnya yang sekaligus mengutus. Jadi dua pokok itu tanggung jawab sebagai orang utusan dari Tuhan untuk mengabdi masyarakat melalui panggilan hidup sebagai Yesuit. Panggilan itu saya rumuskan begini, adalah kemauan dari hati seseorang ketika dia mau menentukan bagaimana menjalani hidup ini. Dia membawa itu ke dalam sebuah lembaga seperti Serikat Yesus dan sebagainya. Jadi ada mau. Yang kedua, lalu saya harus melanjutkan proses dengan apakah saya mampu. Dan ketika mau mencari terang apakah saya mampu, saya diperintahkan oleh Serikat Yesus untuk belajar jadi imam. Maka saya belajar filsafat, teologi, dan sebagainya. Dan kemudian setelah berjalan sekian waktu, saya diperbolehkan masuk dalam Serikat Yesus. Khusus untuk orang-orang muda ya, khususnya untuk teman-teman Kanisian yang seringkali saya jumpai, saya melihat teman-teman muda ini adalah teman-teman yang punya dunia masa depan. Kalau memang sedang mau mengambil keputusan bagaimana mau hidup, maka pertama dengarkanlah itu, bisikan-bisikan, juga yang paling lirih, karena bisikan yang paling lirih itu merupakan suara yang akan perlu kita dengar dengan
pemusatan perhatian. Dengarkan sesuatu di dalam hati, di dalam hidup anak kaum muda sendiri, bahwa ada nilai yang dirindukan. Lalu kedua, coba mulai mencicipi kehidupan yang akan dihayati itu. Misalnya saja, kalau pengen jadi imam, kenalkanlah diri dengan calon-calon imam. Kenailah mereka dari dekat, lalu pertimbangkan itu. Kalau mau jadi Yesuit, ya kenalan dengan Frater, Romo, dan juga lembaga-lembaga Yesuit. Saya kira dalam segi materi, sekarang ini jauh lebih banyak daripada zaman saya. Pada zaman saya tertarik pada Serikat Yesus, saya tidak pernah menemukan literatur yang mencukupi seperti sekarang ini. Maka dibaca, diikuti. Dan kemudian pada satu saat mengambil keputusan. Lalu serahkan kepada Serikat Yesus untuk membiarkan diri yang istilahnya diformat itu dibentuk. Iya, kalau kita melihat bahwa panggilan itu sebetulnya tindakan Allah, bersumber pada Allah sendiri, dan Allah itu mengingatkan kita dengan membuka kesadaran kita akan tanggung jawab spiritual bagi kehidupan melalui panggilan khusus, maka menurut saya tipsnya adalah mungkin dengarkan perasaan yang lebih dalam, bukan cuma perasaan-perasaan yang dangkal yang ingin memenuhi hidup dengan apa yang aku sukai, yang nikmat, yang menarik, tetapi mulai mendengarkan di dalam hidup sendiri kedalaman arti hidup. Kalau orang berada di level itu, saya pikir dia akan mudah untuk mendengar panggilan dan perutusan Tuhan akan sesuatu yang lebih berarti, yang lebih mendalam, dan tentu dengan itu punya arti yang lebih luas. Jadi tips saya, karena panggilan saya sendiri sangat mendadak, tetapi memang ada rasa yang selalu menjadi milik saya, mau punya rasa tanggung jawab. Nah, itu menjadi cara di mana Tuhan mendekati saya dan membantu saya untuk menangkap itu. Untuk orang muda, pertama-tama saya mengajak dan sekaligus juga mendoakan untuk mampu melihat dunia ini dengan jernih. Melihat sekitarmu itu dengan matang dan tajam. Supaya apa? Supaya nanti kamu dapat, atau teman-teman Kanisian itu dapat memilih, bukan sekedar memilih ya dengan tawaran-tawaran dunia, teknologi yang sungguh-sungguh mengeluarkan, tapi pilihan itu harus didasari dengan ketajaman hati, lalu kedalaman nalar, tapi juga keberanian untuk mengambil keputusan. Nah, teman-teman Kanisian bisa mengambil keputusan dengan sukacita yang dalam materi itu kalau didasari pilihan itu yang baik, yang benar, dan juga yang kontekstual. Maka dibutuhkan orang-orang muda yang punya kedalaman, ketajaman, dan juga kehendak yang kuat di dalam kehidupan. Artinya teman-teman muda yang punya daya juang. Yang pertama, kenali keinginan yang paling konstan dalam hidupmu, yang terus ada dalam perjalanan hidup. Yang kedua, jangan mudah percaya pada alasan-alasan semu yang membuatmu merasa tidak bisa mewujudkan keinginan itu. Dan yang ketiga, yakinlah kamu akan bersuka cita kalau kamu berani mengikuti panggilan hidup.